Karena uang itu ya, cara uang bekerja adalah uang itu di-print dari angin. Kita nggak akan bisa nabung lebih cepat dibanding Federal Reserve itu nge-print uang. Jadi kita harus cepat-cepat ngambil uang dari sirkulasi untuk dimasukin ke kantong kita, dan uang itu harus terus berputar ya. Jadi konsepnya itu nggak pernah menabung. Gua tuh nggak pernah punya konsep menabung. Uang masuk di rekening gua, boom, besok udah hilang ya. Gua nggak pernah lihat uangnya. Jadi sini gua pengen kalian kosongin gelas kalian dan dengerin apa yang gua akan omongin. Ini yang pertama dan menurut gua paling penting kalau kalian mau jadi orang sukses adalah kalian bisa harus filter informasi. Karena otak kalian ini yang ngontrol semuanya, yang ngontrol tangan kita ya, cara kita ngetik, semua itu adalah dari otak kita. Jadi kalau kita bisa ngefilter informasi yang masuk, kita punya barrier filternya masuk informasi, kita bisa jadi orang yang jauh lebih pintar. Maksudnya apa? Banyak orang yang masih sangat terpaku pada sistem perbudakan modern ini. Ini film salah satu yang menurut gue suka adalah The Matrix. Jadi gue pertama diajak nonton bokap gue, ini mungkin filmnya tahun 2000. Gue nggak nonton semua sequelnya sampai selesai, tapi gue suka banget dengan konsep dari filmnya. Dimana Morpheus itu pernah bilang, gak semua orang tuh siap untuk dicabut kepalanya. Jadi kalau kalian nonton Matrix yang pertama, itu ada satu scene di sana, dimana ada orang yang akhirnya membelot ya dari timnya. Gue lupa namanya siapa, yang cowok, dia membelot dari timnya untuk dia nggak mau dicabut ya dari Matrix. Dia mau balik lagi dan dia mau lupain bahwa dia pernah dicabut. Akan ada orang yang belain sistem ini, yang didoktrin ke kalian mati-matian dengan semua kepercayaan dia. Jadi itu orang-orang yang belum siap dicabut dari Matrix kepalanya. Adalah kalian komit ke sesuatu yang kalian udah janji kalian mau lakuin. Janganlah jadi kutu loncat gitu. Gue banyak banget punya temen yang mau sukses. Dia coba jadi agen asuransi. Baru coba 3 bulan dia kayaknya bukan buat gue. Dia coba jadi agen properti. Kayaknya bukan buat gue. Coba jadi videographer. Kayaknya bukan buat gue. Hidup lu mau jadi apa? Baru coba saat. Semua mau kerja, mau bikin bisnis itu nggak ada yang gampang ya. Pilih satu industri, fokus di satu industri, 5-10 tahun. Percaya gue, fokus 5-10 tahun. Makan tai aja dulu. 5 tahun pertama makan tai, mungkin tahun kedua udah hasil sedikit. 10 tahun abis dengar video ini, lu fokus ke satu yang lu udah janji dan komit sama diri lu sendiri. Gue yakin hidup lu pasti berubah dalam 10 tahun. Masalahnya orang itu, mereka bilang multiple stream of income. Apa multiple stream of income? Bikin satu dulu dalam, sumurnya dalam satu, ya mau jadi konglo boleh ke samping gitu. Perhatiin, semua konglo di Indonesia itu berasal dari satu bisnis. Semua konglo yang kalian lihat, mau Sampurna itu dari rokok pertamanya. Jadi lubang dalamnya itu dari rokok. Baru dia bikin Sampurna strategik di atas, baru pisah ya. Astra tuh dalamnya di mobil, baru dia bikin pisah. Sinarmas tuh di CPO, di mining ya, dalam dulu pulp and paper gitu. Baru pindah properti, bikin BSD. Lu aja baru satunya baru segini gitu. Udah mau bikin multiple stream, mau tambahin income sini. Miskin lu, nggak bisa jadi kaya. Ini advice yang gue bakal kasih itu bakal nantang conventional wisdom ya. Ini bakal bikin orang banyak yang kesel. Tapi gue akan saranin kalian, kalau kalian masih muda, jadi super duper ambisius di karir yang kalian mau kejar. Hidup itu singkat dan time is ticking. Kalian harus serang terus karir kalian ya. Kalian mau jadi yang terbaik di satu bidang, mau jadi tukang nasi goreng, percaya. Lu mau jadi tukang nasi goreng, tapi lu yang terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Lu mau jadi videographer, ya videographer, tapi lu terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Pokoknya semua lu mau nyapu kayak ya, lu mau nyapu nih, tapi lu yang terbaik nyapu di satu Indonesia, lu akan jadi kaya juga, percaya. Kalian harus super duper ambisius. Jadi jangan anggap kerja itu kayak part time job gitu. Di sini gue bukan bilang ya, karena ada yang gue suka bilang kalian untuk bikin bisnis sendiri, kalian masih kerja. Gue bukan jelek-jelekin orang yang kerja. Maksud gue gini, misalnya kalian bekerja, gini, kalian kerja dari jam 9 sampai jam 5 misalnya. Kerja masuk jam 9, pulang jam 5. Terus pulang Netflix santai-santai. Gue nggak ada waktu untuk bikin bisnis. Gue nggak pernah suruh kalian untuk keluar. Kalian kerja aja jam 9 sampai jam 5 ya. Itu pun gue nggak yakin kalian kerja full. Ya selip-selipin 30 menit sejam dalam kerja ya. Terus pas pulang kerja, sampai rumah, duduk depan komputer. Lakuin yang kalian mimpin, lakuin yang kalian pengen. Pasti ada waktu. Lu tuh cuman alasan aja gitu. Kerjanya capek, lu cuman alasan. Lu males. Lu kalau tanya, beberapa dari karyawan gue yang kerja sama gue sampai sekarang, gue telepon mereka tuh kadang jam 2 pagi, jam 3 atau videographer, gue bener gak? Jam 2 pagi bisa. Gue lagi di Bali, lagi di Atlas, gue bisa telepon mereka. Itu hyper ambisius gitu. Ada yang tanya bahkan, lu kok lagi di sana, lagi party kok bisa balasin grup? Itu dia. Karena kerjaan tuh utama buat gue. Dan gue sangat ambisius akan apa yang gue kerjain. Karena gue yakin yang gue mau kerjain tuh akan mengubah dunia. Jadi gue punya visinya seperti itu. Kerja buat gue itu dari pagi, malam, pagi lagi. Lu kalau follow gue di Instagram, lu tahu gue jam 4 pagi kadang masih kerja. Jadi hyper ambisius sama karir lu. Jadi hyper ambisius tadi gue bagi menjadi 2. Satu itu kerja kapanpun ya. Jadi kalian harus punya work ethic yang gila. Gue ketemu sama salah satu, gue nggak usah sebut ini, satu keluarga Konglo, top 10 di Indonesia. Dia punya gerai yang warna merah ya, yang kalian suka lihat. Gue ngobrol sama dia. Dia generasi ketiga. Gue tanya, bro, apa sih rahasianya keluarga lu bisa bangun kayak gini? Values-nya tuh apa aja? Gue
pengen tahu. Lo mau tahu yang dia bilang ke gue apa? Satu itu work ethic. Dia sampai sekarang, dia generasi ketiganya. Ini dari gerai retail yang warna merah. Kalian tahu itu semua jalanan ada. Dia kerja itu sampai sekarang, itu pulang jam 6 sore. Masuk jam 7 pagi, pulang jam 6 sore. Work ethicnya gila. Sampai sekarang. Jadi itu maksudnya hyper ambisius sama karir kalian. Yang konglo aja begitu, generasi konglo aja begitu, masa kalian males-malesan? Kalian bayangin ya, gimana lo mau jadi kaya? Kalau yang super kaya aja masih kerjanya kayak gitu. Kerjanya kayak orang gila. Dan yang kedua, kalian bayangin ya, gimana lo mau jadi kaya? Kalau yang super kaya aja masih kerjanya kayak gitu. Kerjanya kayak orang gila. Dan yang kedua dari hyper ambisius adalah speed atau kecepatan. Ini konsep yang gue dapetin kurang lebih mungkin 2-3 tahun lalu. Waktu itu gue nemu email bocor dari Mark Zuckerberg yang bikin Facebook. Jadi dia bilang ya, ini gue akan tunjukin email di sini. Gue lupa exactly yang dia bilang, tapi intinya gini. Dia bilang masalah paling utama dari kita adalah development speed. Programmer lama dan kita perlu develop lebih cepat. Karena dengan develop yang lebih cepat, kita bisa eksekusi lebih cepat. Jadi development speed itu mengaruh ke execution speed. Satu email itu mengubah hidup gue. Semua yang kerja sama gue itu cepat banget. Pace-nya beda di perusahaan manapun yang mereka pernah kerja sebelumnya. Karena gue nggak percaya. Gue tuh dari dulu ya, gue bodoh. Jadi kalau misalnya dulu ada gue bikin agency, ada bikin website, programmer gue bakal begoin gue buat bilang, kok 3 minggu. Gue bakal kayak, oh oke, 3 minggu kerjainnya. Sekarang dia bilang gue 3 minggu, besok jadi. 3 minggu apa? Lu programming 3 minggu apa? Mau di WordPress lu bikin 3 minggu. Codingnya kan paling 30 menit terus lu ngerokok, ngopi. Sama nih kayak ngedit. Orang bilang ngedit kok 3 hari. Mana? Siapa sih ngedit 3 hari? Satu video 3 hari. Satu video tuh sehari kelar. 10 jam duduk lu di situ. Jadi 3 hari atau bikin seminggu gitu kan. Nih kalau kalian yang punya editor ya, kalian tanya dia, lu real ngedit berapa lama? 30 menit sehari kan rokok, set, ya kan, kopi hitam, ngaso-ngaso, telepon sama istri, tiduran lu ada anak, main sama anak, balik lagi ngedit. Kalau bener-bener kerja, fokus ya itu 7 jam, 10 jam beres satu video. Jadi ini maksud gua, speed. Jadi orang yang cepat. Nah, caranya roket itu bisa naik ke atas lawan gravitasi adalah dengan kecepatan, akselerasi. Kalau akselerasi udah cepat, jangan dilambatin. Lu kalau mau pesawat nih mau terbang, lambat, jatuh dia cepat mereka. Nah ini gue bakal bikin video ini bakal banyak dibenci nih. Gue bakal kasih tahu lagi nih trik-triknya untuk jadi kaya. Adalah fuck your passion. Artinya apa? Lu nggak makan dari passion lu. Nggak usah lah jadi orang idealis ya. Nggak perlu. Di dunia ini tuh nggak perlu orang idealis. Fokus cari duit dulu. Kalau lu mau pusing-pusingin passion itu adalah resep tercepat untuk lu jadi miskin. Ini gue kasih tahu ya. Gue kasih contoh tentang passion. Ini ada Zhong Shanshan kalau gue nggak salah namanya. Itu billionaire nomor 1 di Cina. Lu tahu dia jualannya apa? Botol air. Lu kira dia passion sama botol air? Dia liat botol air terus dia sange gitu. Lu kira dia bawa tidur tuh botol air, sayang sama botol air? Enggak. Lu kira orang yang punya peternakan babi di Cina yang paling besar itu, kalau gua kasar dia top 10 juga. Dia sayang gitu sama babi yang dia bacok. Dia bawa tidur babinya. Dia liat babi, dia sange. Enggak. Dia enggak peduli. Nobody gives a fuck about botol air sama babi. Yang diperlukan apa? Uang masuk. Jadi money in dulu. Money in yang lain belakangan, passion belakangan, ya. Bodoh amat lu jualan botol air, passion lu diat sama cewek ya itu passion lu. Jangan gabungin nih mesin uang lu ini sama passion lu. Lu tanya gua passion nggak lakuin apa yang gua kerjain? Ya gua nggak passion, tapi itu karena dapat duitnya aja gitu. Jadi kita nggak perlu fokus di apa yang kita passion. Passion gua banyak, passion gua basket. Ya makanya gua ada klub IBL, itu passion gua. Tapi apakah ini akan ngasilin gua duit? Ya pasti enggak gitu. Pasti enggak, boncosnya miliaran per tahun. Dan gua juga tahu karena itu passion gitu. Jadi jangan di mix nih. Begitu ini kegabung passion dan bisnis, lu jadi resep untuk jadi miskin. Konsepnya ada ubah passion. Ya, ubah passion. Kalau ngelihat nih keluarga lu susah, diri lu susah, adik lu susah, itu yang lu lihat, emak lu susah, itu yang lu lihat. Fuck passion lu, urusin mereka dulu. Dengan apa? Dengan bikin mesin yang ngasilin uang, bukan mesin yang untuk fuel. Ini saran yang mungkin gue diomelin ya sama semua orang tua di Indonesia. Tapi jangan takut untuk menghindarin yang namanya universitas atau kampus. Ini konteksnya kalian harus dengar baik-baik ya. Maksud gue gini, kalau kalian tahu apa yang kalian mau lakukan secara spesifik yang membutuhkan kampus, kalian datang ke kampus. Contoh aja, kalian mau jadi dokter. Kalian punya cita-cita mau jadi lawyer, mau punya law firm besar kayak Hotman Paris. Itu kalian harus masuk kuliah ya. Kalian bisa kuliah 4 tahun, tapi kalian tahu ya kan, next-nya apa yang kalian mau kalian lakukan. Tapi buat kalian nih yang nggak tahu nih, aduh pas masuk kuliah, anjrit gue kuliah apa ini? Jangan masuk kuliah. Lu kan buang 4 tahun waktu hidup lu. Lu kan ambil degree yang lu nggak butuh, yang lu nggak pengen, yang lu nggak mau untuk nggak jadi apa-apa. Tapi kalau udah punya spesifik nih, misalnya, oke, gue mau jadi analis di capital market. Oke, gue mau masuk ke kuliah di Prasmul, gitu, mau ambil finance, itu boleh. Oke, gue mau hukum, mau ambil di UI. Oke, gue mau jadi dokter, mau ambil di Airlangga, itu terserah. It's okay, gitu. Tapi kalau lu nggak tahu nih, terus lu cuma ngambil kayak business creation, ya, management, udahlah, nggak perlu, ya, nggak perlu. Lu bisa skip itu 4 tahun, lu cari ilmunya di YouTube, di Google, di ChatGPT. Lebih tinggi ilmu lu. Jangan takut akan gagal. Values keluarga lu apa sih yang bisa bikin lu sukses? Itu adalah yang gue pelajarin terus setiap hari. Ini kata-kata dari Elon Musk. Lu kan dibayar dalam proporsi seberapa besar suatu masalah atau problem yang lu selesaikan. Maksudnya apa? Lu mau kaya kan? Mau dapat duit, ini gue kasih rahasianya. Kenapa orangnya McD itu gajinya UMR?
Karena problem yang diselesaikan apa? Burger, ya kan, masukin kenapa Grab itu nggak bisa kaya driver? Karena problem yang diselesaikan adalah nganter. Problemnya adalah problem kecil. Sedangkan yang bikin Grab, problemnya yang diselesaikan apa? Jauh lebih besar kan skopnya dibanding drivernya. Problem yang foundernya McD bikin untuk bikin McD kayak gitu, itu lebih besar kan dibanding yang McD yang burger gitu. Karena kalau kalian cuma ganti-ganti burger gitu, kalian bisa digantikan kapan aja. Problemnya kecil. Dan itu banyak orang yang mau kerja di tempat kalian. Jadi justru sangat kompetitif, di bawah situ sangat kompetitif. Makin besar masalah yang lu selesaikan, akan lebih besar uang lu. Makin kecil masalah yang lu selesaikan, makin kecil juga uangnya. Contoh, kalau lu kayak Elon Musk, mau coba untuk bawa orang ke Mars, bikin satelit di atas, bikin mobil listrik, baterai lu bikin revolusi baterai gitu. Ya of course lu akan jadi kaya. Kalau lu bisa nanti keluarin kanker, lu juga pasti akan jadi super kaya. Tapi kalau lu cuman burger, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Lu cuman akunting, journal entry, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Lu jadi jaga gudang gitu, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Karena problemnya kecil dibanding orang lain. Lu harus punya skill set yang gak banyak orang punya, dan gak jadi gampang untuk diganti. Di ruangan dimana kita adalah orang yang paling bodoh. Dan ini tips ya, kalian banyak nanya gue tips untuk networking gimana. Kalau lu mau sukses, lu harus bergaul dengan orang sukses. Tapi bergaul dengan orang sukses itu ada caranya. Jadi caranya gini, lu kalau di meja nih, ya, gue sering banget, kalau misalnya gue liat orang yang agen asuransi, oh dia pasti pamer langsung. Oh gue punya ini, gue paling cuman, oh iya bro, ya keren banget lo bro gitu. Cuman kalau gue di meja sama konglo beneran nih, orang-orang sukses beneran, anak-anak orang kaya, cara ngomong itu berbeda. Gue kebanyakan bahkan diem. Kenapa? Karena gue ngomong, gue tahu mereka lebih tahu banyak hal. Kalau gue ngomong dari mulut gue, itu hal yang gue udah tahu di kepala gue. Itu informasi yang gue punya di kepala gue. Sedangkan, ya, kalau gue dengerin apa yang mereka ngomong dengan diam, diam itu sangat powerful dalam networking justru. Gue belajar, oh dia tuh begini, oh cara bisnisnya gini, oh rahasianya gini ya, oh cara dia pindahin uang tuh kayak gini. Gue belajar banyak banget dari semua konglo-konglo itu. Dengan cuman gue diam dan tutup mulut. Kalau lu nih masih miskin, bacot terus, nyocos. Lu punya nggak sih temannya? Gue selalu pakai namanya top down analysis. Gue selalu tanya why yang dari paling atas. Oh kenapa sih gue nggak bisa sukses? Itu gue tanya terus ke diri gue. Kalau kalian tanya, kenapa kalian nggak bisa jadi miliarder? Kalian mungkin jawabnya, oh gue susah bos, gue nggak bisa menjadi miliarder karena keluarga gue itu susah, gue bukan dari orang kaya gitu. Itu kan belief yang kalian punya, itu kepercayaan diri kalian yang kalian punya. Oke, lu nggak percaya kepada diri lu bahwa lu bisa ngasihin 1 miliar. Tanya, kenapa lu bisa nggak percaya sama diri lu? Kenapa lu nggak punya belief sama diri lu sendiri? Kalau lu bisa dapetin 1 miliar gitu. Karena gue bilang ya, kenapa kalian bahkan nggak percaya? Misal gue bilang, lu pasti bisa dapat 1 miliar. Lu akan mikir, 1 miliar mungkin nggak ya? Kayaknya susah ya 1 miliar. Gue bisa nggak ya? Itu kalian limit kepercayaan kalian sendiri. Kalian harus bilang, gue bisa untuk dapetin 1 miliar. Kenapa kalian akan mikir, oh kayaknya susah? Karena tadi yang awal bilang, setiap kalian kerjain sesuatu, kalian tuh banci dan pecundang. Baru susah dikit, kalian keluar. Jadi kalian nggak punya belief. Coba kalau kalian stick terus nih. Oke, 3 tahun kalian lihat hasilnya. Oh ya, prosesnya gini ya, uang gue makin banyak. Itu kalian akan lebih pede. Oh, kalau nextnya segini, bakal bisa. Misalnya, lu target 100 juta pertama. Dalam 6 bulan atau setahun lu dapat. Oh, oke, 100 juta bisa nih, ya kan? Tadi gue nggak punya, gue jadi punya. Sekarang targetnya lagi 1 miliar. Wah, jauh nih. Tapi gue yakin nih, karena gue udah pernah dapat 100 juta, 1 bulan bisa. Bedanya sama kalian yang baru target 100 juta nih. Terus di 80 juta, oh berhenti. Aduh, kayaknya susah. Kalian nggak akan pernah nyampe ke 1 miliar. Karena kalian nggak punya kepedean itu. Karena pede itu dibuild dari lakuin apa yang kita komitmen sama diri kita sendiri. Ya, jadi komit sama diri